Terima Ya. kasih sharingnya yang kali ini terkait hal baru yaitu Quiver dan Quiz Wizard dan cukup menarik quote yang terakhir ya bahwa anak-anak itu bukan sesuatu yang untuk kita cetak tapi malah justru kita luruskan. Rupanya dari sejak bayi sampai perkembangannya sampai mereka masuk ke dunia pendidikan sudah banyak mereka terbengkokkan begitu ya, sudah folded, sudah banyak terfolded. Nah, apa itu namanya, challenge kita adalah untuk unfold them begitu, bukan begitu Bu Dev? Cukup Betul. menarik begitu. Nah, karena banyak sekali sepertinya yang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan gamification dan yang membuat siswa tertantang karena eh, begini, kalau menurut pengalaman keponakan saya itu kalau misalnya ikut pelajaran di kelas itu ngantuk begitu ya, tapi kalau misalnya disuruh misalnya ngerjakan PR, yuk dikerjakan PR-nya gitu, kayaknya dia reluctant begitu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan kata yuk dikerjakan PR-nya, tapi yuk kita kita apa itu namanya, belajar ini yuk begitu. Padahal sebenarnya sama Hmm. saja. Karena itu Mm-mm. masuk juga mungkin part of the suggestion bahwa dalam artian bahwa pembelajaran tidak hanya bisa kita lakukan dengan mengatakan yuk kita belajar ini, tapi bisa juga dengan game seperti yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu peserta monggo silahkan untuk pertanyaannya langsung bisa di drop di kolom chat seperti biasanya, atau bisa juga open mic, monggo silahkan. Nah, sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya akan kembali lagi ke pertanyaan karena ada beberapa yang sangat krusial terkait pertanyaan kepada Bu Grace. Bu Grace, ini mohon maaf balik lagi ke Bu Grace dulu sambil menunggu pertanyaan untuk Bu Dev Bintang ya. Dan maaf kalau Siap. lompat-lompat karena sepertinya waktunya juga sudah mepet, jadi harus di squeeze everything ke time limit yang ada. Bu Kris, ini terkait PPT, ada pertanyaan dari Bu Peptia terkait PPT Ya. yang menurut dia sangat wow sekali karena sepertinya tidak hanya sekedar insert video di PPT karena bisa play otomatis ketika slideshow begitu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ini sangat cermat sekali ya. Ya, itu saya pakai GIF ya atau GIF Bu Peptia ya. Um, jadi mungkin saya bisa show cepat saja ya. Saya suka pakai GIF ini soalnya gitu ya. Jadi bukan video, jadi nggak harus diklik-klik lagi, tapi dia sudah bisa langsung play sendiri. Nah, jadi kalau saya itu kebetulan saya pakai ini ya, Screencastify. Jadi misalnya saya mau mengambil gambar atau satu adegan pendek ya dari si dari screen yang ini ya. Jadi saya tinggal klik si Screencastify ini langsung dari Google ya ini. Jadi di Google Extension ya. Nah, nanti dia ada yang namanya browser tab. Kebetulan saya akan pakai yang browser tab saja. Ini yang biasanya saya gunakan. Saya matikan mikrofonnya, saya matikan kameranya, kemudian tinggal record. Nah, kemudian dia akan melakukan seperti itu. Oke, jadi misalnya saya cuma akan mencoba yang ini saja. Nah, dia sementara saya melakukan ini, dia sudah merecord. Ya, kebetulan karena ininya ya agak sedikit lebat, misalnya seperti ini. Nah, oke. Misalnya sampai sini ya, saya sudah mau selesai. Kemudian saya akan matikan saja di sini. Nah, nanti dia akan langsung masuk. Ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan Screencastify, saya tahu ya. Nah, ini tinggal karena dia sudah embedded di dalam si Screencastify-nya. Jadi ini kan sudah jadi nih ya videonya, misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian kita bisa download saja. Nah, di bawah ini ada yang namanya export animated GIF. Jadi kita tinggal export animated GIF-nya, size-nya bisa berapa ya. Saya biasanya langsung saja karena
of course they know best ya. Kalau misalnya mau kualitasnya lebih bagus bisa dinaikkan, tapi tinggal diekspor. Kemudian dia sudah ada namanya dan langsung tersimpan di Google Drive kita. Kemudian kalau sudah, ini kita tinggal download saja, nanti sudah ada langsung masuk ke dalam ini ya, folder kita yang di komputer kita. Nanti kalau misalnya kita mau gunakan, tinggal kita masukkan si GIF ini langsung ke dalam si PowerPoint kita. Begitu ceritanya, makanya itu ada rahasianya untuk ini ya, supaya dia bisa bergerak terus ya sementara saya sedang berbicara. Itu ceritanya. Begitu Bu Petia, dengan menggunakan GIF ya. Jadi kelihatan bergerak-gerak terus itu. Seakan-akan kita sedang live mengikuti videonya begitu. Iya. Bu Peptia, monggo kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi, silakan bisa open mic gitu. Baik, terima kasih atas sharingnya Bu Grace. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sophie. How to make our students interact with our lessons and how to make interactive methods of English for kids, begitu dari Bu Sophie. Ya. Thank you for the question. Ini memang PR yang paling besar dari saya, seperti yang tadi sudah didiskusikan. Kita berharap saja ya supaya mereka bisa melakukan. Tapi sebenarnya tadi sudah dijawab juga oleh Bu Devinta ya, mungkin bisa menggunakan Nearpod. Nah, Nearpod juga salah satu aplikasi yang ini ya cukup interaktif. Jadi ketika kita meminta mereka untuk mengakses si materi, mereka sudah bisa langsung di sana langsung berinteraksi dengan materinya ya, menjawab pertanyaan di dalam di sana, melihat video, menggambar ya, bisa juga kita misalnya memberikan background, kemudian meminta mereka untuk mewarnai di dalam aplikasi si Nearpod itu. Jadi jadi setidaknya walaupun kita tidak ada di sana bersama mereka langsung secara tatap muka, tapi ada video yang untuk meng-guide mereka, ada kegiatan-kegiatan yang apa sih yang mereka harus lakukan gitu. Itu sudah termasuk dalam interaksi dengan materi kita. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu Sophie ya. Baik, bahwa interaksi tidak harus selalu dengan person per person ya Bu Grace, bahwa bisa juga dengan materi begitu, apalagi terutama di masa yang remote learning ini. Baik, saya melihat Paramita Hasna, you raise your hand, open your mic, Paramita. Yes, ma'am. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Bu Grace dan Bu Devinta juga, mungkin boleh dijawab bareng-bareng gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara kita untuk encourage siswa untuk berinteraksi di kelas gitu, apalagi terutama kalau kelasnya tatap muka via laptop seperti sekarang gitu ya, karena dari pengalaman pribadi juga, terus juga lihat adik-adik saya yang masih kecil-kecil gitu, kadang gurunya udah menjelaskan gitu ya, terus nanti mereka diem-diem aja, ditanyain, ada yang mau ditanyain nggak? Diem gitu ya, nggak tahu emang karena nggak ada pertanyaan atau ada tapi takut gitu ya, takut untuk bertanya. Nah, gimana cara kita untuk menyambut siswanya gitu, untuk mereka berani menjawab atau berani bertanya gitu tanpa perlu khawatir kita akan menjudge atau menyalahkan siswanya seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Grace dulu sepertinya. Oh, saya dulu, oke. Tadi barusan saya mau silakan Bu Devinta gitu.
Tapi yang mana saja deh, nanti ditambahkan ya Bu Devinta ya. Ya, ya itu memang PR sekali ya. Em, eh, Memang kita harus benar-benar mengenal siswa kita ya, dan nanti seiring waktu misalnya sudah sering mengajar ya, itu pasti akan mendapatkan selahnya ya, di mana kita harus melakukan ini, di mana kita harus melakukan itu, di mana harus marah ya, di mana harus tegas, di mana harus yang merangkul, seperti itu akan nanti dapat selahnya ya. Nah, untuk anak-anak biasanya memang mereka harus ada sesuatu yang mereka ya harus ada bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatiannya mereka. Mungkin bisa pakai lagu gitu ya, atau juga sebenarnya ini ya, kegiatan yang fisikal. Misalnya physical activity, misalnya seperti yang let's find something green misalnya gitu ya, atau let's find something blue. Jadi mereka lari cari gitu ya. Jadi physical activity itu juga salah satu yang bisa memancing mereka untuk ya lebih fokus gitu ya. Nah, juga game itu juga ini sekali ya, sangat membantu sekali, karena ada yang yang istilahnya ini nih ya, misalnya kalau menang itu kalian dapat trofi gitu, atau misalnya dapat badge ya, setidaknya dapat badge misalnya number 1 gitu ya, atau winner for today. Atau setidaknya number 1 aja ya. Biasanya kan kalau anak-anak tuh kalau melihat ini, kenapa kok dia di atas gitu ya, saya juga mau ya, misalnya seperti itu. Jadi game itu juga sangat ini ya, sangat bisa sekali untuk mendapatkan perhatian anak-anak. Bisa juga dibuat sebagai tim, jadi kompetisi ya. Again, competition itu kan jadi ada rasa seperti yang ayo nih kita sama-sama nih harus menang gitu ya. Jadi nggak cuma sendiri, tapi bareng-bareng dengan teman-temannya gitu. Again, giving them freedom, mungkin untuk memilih temannya, atau memilih kelompoknya, atau memilih kegiatan yang saya sukai gitu. Saya lebih tertarik sama yang ini ya, memberikan pilihan untuk mereka berlatih itu juga bagus ya. Jadi mereka akan sibuk dengan hal yang mereka pilih, bukan yang kita paksakan untuk mereka lakukan. Mungkin itu dari saya. Silakan Bu Devinta, mungkin mau ditambah. Terima kasih banyak Bu Grace, sudah sangat mewakili ya. Memang ya, kalau misalnya untuk anak usia dini memang mereka kan lebih suka banyak bergerak ya. Jadi kalau anak kecil tuh disuruh berdiam gitu ya. Saya lihat anak saya yang 4 tahun itu kalau di depan gini terus bosen gitu. Jadi memang harus perlu kegiatan ya, total physical response, disuruh mencari ya barang-barang, atau misalnya mereka disuruh gerak yang yang simple gitu, misalnya kalau bilang apple gitu tunjuk tangan satu gitu ya, kalau grape 2 misalnya for example. Jadi mereka melakukan hal yang semacam itu, atau kebalikannya gitu ya, tangan ke atas gitu ya, terus tapi mereka harus ke bawah misalnya, something like that gitu. Jadi itu simple aja tapi kan seru ya kalau salah gitu kan. Memang menjadi guru untuk anak usia dini itu memang perlu sangat ekspresif ya. Jadi kalau saya lihat di YouTube-nya tadi Musis itu dia sangat gitu, rame pokoknya. Tapi memang energinya tuh harus luar biasa kalau untuk anak usia dini itu ya. Jadi begitu mungkin. Terus bisa mungkin menambahkan kalau dengan, tapi kalau mungkin anak kecil mungkin agak susah ya kalau dengan perdek gitu ya. Kalau mungkin ada yang lebih levelnya di atasnya, misalnya pembelajaran pakai perdek itu juga bisa kita cang-cang pembelajarannya, satu materi ini, terus kita
kita cari feedback. Jadi maksudnya anak-anak tuh sudah paham nggak sampai di sini tuh mereka sudah paham apa belum dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan sehingga ada interaksi di tengah-tengah pembelajaran. Memang kalau semacam ini kita menjelaskan dari A sampai Z, mungkin ya misalnya PPT dari halaman 1 sampai 10 udah ditinggal tidur sama anak-anak tuh. Saya juga pernah tuh kemarin, jadi salah satu itu Nearpod itu juga favorit karena dia juga bisa ada collaborate gitu ya, semacam note, sticky note gitu. Jadi anak-anak bisa isi di sana satu-satu dan muncul namanya gitu. Jadi kita bisa mereka memberikan respon, terus kemudian kita panggil satu-satu untuk mengeksplor lebih respon mereka gimana gitu. Jadi bisa begitu. Cuman kemarin ada kalau misalnya dilempar ya, mereka nggak posting satu-satu gitu, melempar, saya cuma lempar aja. What do you think gitu ya, mereka krik krik krik, diem aja nggak ada yang terus saya tunggu 30 detik misalnya, terus I'm waiting gitu, nggak ada jawab. Halo nah itu memang betul seperti yang disampaikan Bu Grace tuh. Jadi kita memang harus ada saatnya tegas juga gitu kan. Jadi masa harus halo gitu terus gitu ya. Itu sih mungkin. Terima kasih. Berarti sebelum mengajar harus banyak konsumsi gula ya Bu Devi. Biar lebih ini ya. karena siswanya sudah kelebihan gula gitu. Jadi untuk membuat to keep up with the kids begitu dengan energi mereka begitu. Begitu Pak Ramita, ada kaitannya dengan LTM kan di hari Jumat itu. Terima kasih Pak Ramita atas pertanyaannya. Mungkin yang lainnya waktu sih sudah melebihi dari apa yang sudah kita set, tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Silahkan langsung open mic. Bapak Ibu monggo silahkan. Ini sama peserta mungkin bisa sambil mengisi presenting ya. Oh ya, Bapak Ibu monggo silakan, exit ticket sudah ada di kolom chat, silakan. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Mungkin masih dalam tahap banyak yang masih dalam tahap mengabsorb semua informasi yang diberikan oleh narasumber kita hari ini, luar biasa sekali. Tidak ada, mohon bantuannya ya kalau ada yang bisa mengidentifikasi, mungkin ada yang raise hand atau yang terlewatkan. Tidak ada. Baik, karena sebenarnya 3 jam itu sudah melewati batas dari concentration span kita. Tapi sepertinya semua peserta dari awal sampai akhir keep up dengan presentasi dari ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah sekiranya ada Bu Grace yang ingin disampaikan? Bukan kata-kata terakhir, karena harapannya ini bukan terakhir dari pertemuan kita. Pesan-pesan terakhir. Ya, yang pasti terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk sharing. Senang sekali bisa sharing banyak sekali ya. Kemudian juga saran ya, mungkin just a reminder ya, ini banyak sekali kalau misalnya kita memang mau explore tools itu tuh banyak sekali, tapi kemudian itu kembali pada kita, kembali juga kepada siswa-siswi kita, kita yang lebih tahu kondisinya mereka, dan kita sebagai pengajar harus bisa untuk memfilter itu semua, membuat mereka lebih bingung lagi atau berbeban. Juga untuk orang tua, saya sebagai orang tua juga merasakan. Jadi just enjoy the process. You will learn a lot just by exploring everything. Again, later on you will find your own style. What is best for you. So good luck and wish you all the best, everyone. Thank you. Terima kasih Bu Grace, the honor is ours, karena kalau di Pembasi sendiri ini ketiga kalinya ya dengan Bu Grace, dan betul. bukan yang terakhir, bukan yang jelas, karena
mungkin nanti kami akan meminta bantuan Bu Grace lagi untuk sharing dengan kita begitu, dan apalagi selama ini kita belum sempat bertatap muka secara langsung ya Bu Grace, karena Betul sekali. kita selalu di dunia virtual. maya begitu. Terima kasih banyak Bu Grace atas sharingnya dan selalu dan berkenannya untuk selalu bisa kami mintai tolong untuk sharing dengan kami. Dan kemudian Bu Devinta, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Devinta? Ya, menyambung dari Bu Grace tadi, dari sekian banyak platform atau kita banyak langkah yang tadi kayak wah gitu ya, tapi yang penting adalah one small step gitu aja, satu aja, mau pilih yang mana, terus kita nanti akan ketemu, oh kayaknya lebih seru nih pakai ini gitu, nanti akan dapat feel-nya, jadi satu aja, coba aja gitu aja deh, nanti bisa ini bakalan ketagihan sendiri gitu mungkin ya bahasanya. Udah itu aja sih Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Dev, bahwasanya ada banyak sekali ratusan bahkan mungkin ribuan aplikasi yang sudah dikembangkan in response to the teaching and learning during pandemic begitu ya, meskipun sudah tidak emergency maupun remote learning, tapi at the end of the day kita kembali lagi ke kesesuaian dengan konteks kita. Karena apapun itu, kalau tidak sesuai dengan konteks, maka akan percuma kita menggunakan aplikasi tersebut begitu nggih. Baik Bapak Ya. Ibu, akhirnya sampailah kita pada di akhir acara. Saya mewakili dari tim pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan acara ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Grace hari ini, yang disampaikan oleh Bu Devinta hari ini bisa memberikan pencerahan, meskipun siapa tahu setelah dari awal sampai masa sekarang itu yang kemarin tidak cerah, kemudian tidak cerah lagi, karena semakin lamanya kita berada di masa krim pandemi pencerah ya. itu, karena dinamis sekali perkembangan yang terjadi di luar sana terkait dengan pandemi, yang mana kita harus online, terus kemudian ada wacana offline sudah senang dan sebagainya, tiba-tiba harus online lagi, dan ini sepertinya Mas Menteri sudah membisikkan kata-kata mesranya untuk segera bertatap muka, mungkin sudah kangen begitu, dan semoga harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Grace dan Bu Devinta hari ini bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu, kalau at the end of the day Bapak Ibu harus melakukan blended learning atau flip learning, tidak seluruhnya online lagi, atau belum 100% offline juga begitu. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sehingga proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Sebagai guru kita tidak stres, dan kita juga tidak memberikan tekanan atau stres kepada anak didik kita, karena anak didik kita sudah cukup stres dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Apalagi ada beberapa yang peserta didik itu yang memasuki level baru sekolah tanpa belum pernah ketemu sama sekali begitu. Jadi misalnya SD yang sudah kelas 2 sudah 1 tahun belum pernah ketemu sama sekali, bertemu dengan temannya pun belum, hanya lewat aplikasi, platforms begitu, yang mana seperti tadi diungkapkan oleh salah satu Bapak Ibu peserta bahwa pembelajaran pun masih dilakukan asinkronus di beberapa wilayah begitu ya, hanya menggunakan WhatsApp, dan kemudian hanya mengirimkan video, belum pernah bertemu, melakukan synchronous meeting sama sekali. Baik, terima kasih, dan harapannya semoga kita bisa bertemu lagi, baik itu di dunia maya ataupun offline maupun online, untuk belajar lebih banyak lagi, karena saya yakin Bu Grace setelah ini dan Bu Devinta setelah ini pasti akan punya stok banyak lagi untuk di-share dengan kita. akan merupakan kebanggaan bagi kami untuk bisa belajar dari Bu Grace dan Bu Devinta lagi. Akhirnya dengan ini maka let's call it a day. Terima kasih. Tetap sehat, itu yang utama Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.